Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang siapakah yang akan datang kepadamu dalam waktu dekat ya. Oke, pembacaan ini bisa tentang percintaan, bisa ini tentang mungkin seseorang yang ingin memberikanmu rezeki, atau seseorang yang entah keluargamu, bisa jadi ya, siapapun dia. Kita lihat ya, siapa seseorang yang ingin datang kepadamu dalam waktu dekat. Oke, ini kartunya jatuh. Ada strength, ada four of sword, wow, two of cups, kemudian the hangman, kemudian wheel of fortune. Aduh, ini namanya cerita. Oke, tidak, aku akan bahas dari awal siapa yang akan datang ya. Kita lihat dulu ini orangnya, kenapa dia mau datang ya. Ini ada strength di sini. Ini masih menyangkut percintaan. Ternyata orang yang datang ke kamu ini adalah orang yang ternyata itu penuh gairah ya, bahkan berapi-api di sini. Dia ini orang yang suka dengan kamu ya, bahkan secara gairah dan berapi-api. Apa ya? Dia ini punya punya rasa kecemburuan terhadap kamu ya. Orang ini punya rasa kecemburuan, dan kalau aku lihat sih emosinya sangat kuat di sini ya, baik itu emosi perasaan cintanya ke kamu, ataupun emosi memang orangnya itu suka meledak-ledak gitu loh, dari amarah gitu ya, baik ini positif ataupun negatif, emosinya tuh cukup kuat. Aku lihat juga ini orangnya gampang banget benci sama orang ya. Bahkan ya, kamu kalau misalkan dia udah mulai cemburu sama kamu, itu agak ada rasa kesel, benci gitulah ya. Dan aku lihat juga orangnya ini, tapi sebenarnya orang yang sangat berempati. Orangnya itu juga punya belas kasih yang sangat tinggi. Orangnya itu juga kisi-kisinya adalah secara batin dia dengan kamu itu kuat. Oh my god. Oke. Ya. Jadi oke, ini bisa orang masa lalumu ya. Orang ini akan datang lagi, orang dari masa lalumu, karena aku lihat di sini kamu dengan dia lagi marahan, lagi ada situasi yang nggak enak lah ya, ada konflik bisa jadi, atau mungkin di sini ada pertentangan, atau ada yang mencoba untuk menutup-nutupi apa yang sesungguhnya dia rasakan gitu ya. Akhirnya di sini ada kesalahpahaman, dan aku lihat juga entah ini kamu ataupun dia lagi ada rasa amarah ya, rasa amarah. Kemudian kalau misalkan di sini kamu yang masih marah sama dia, dia akan menunggu kamu sampai amarahmu selesai reda, seperti itu. Kemudian kemudian ini ada Nine of Swords ya. Sorry ya, aku kok kayak cekikikan, sorry. Jadi maksud aku kecekikikan itu karena gini loh, ternyata orang ini menyesal gitu loh ya. Dia tuh menyesal atas perpisahannya dengan kamu, karena di sini aku rasa dia yang bersalah. Jadi gini,
orang ini tuh merasa bersalah, orang ini tuh merasa menyesal setelah kalian itu situasinya udah beda, udah berubah ya. Kamu mungkin sudah mendenial perasaanmu, kamu sudah menunjukkan bahwa kayak kamu udah nggak mau lagi ngejalin hubungan dengan dia, nggak mau lagi terkoneksi dengan dia, kamu nggak mau lagi dekat-dekat dengan dia. Itulah penyesalan dia. Kenapa kamu seperti itu? Ya karena ada sesuatu yang pernah dia lakukan terhadap kamu dan itu menyakiti kamu. Nah, aku lihat di sini ini membuat kamu menderita ya. Maksudnya perlakuan dia dulu sama kamu itu membuat kamu sangat-sangat menderita. Kenapa? Karena di sini dia pernah menyembunyikan sesuatu, entah ini rahasia apa yang disembunyikan. Bisa jadi ini juga tentang perselingkuhan atau kebohongan lah ya, kebohongan, perselingkuhan. Bahkan di sini mungkin dia pernah melakukan pelecehan ya, pelecehan atau perundungan ya, itu yang masih dia tutup-tutupi atau dia rahasiakan dari kamu. Bahkan di sini dia ini juga pernah melakukan pernah memberikan penderitaan secara mental ataupun emosional pada seseorang. Nah, juga kalau Nine of Swords bisa jadi kamu ketika pernah terhubung dengan dia atau menjalin hubungan dengan dia ya, atau baru aja dekat dengan dia atau ya ber-PDKT, itu kamu pun udah ngerasa kamu stres gitu ya atas tindakan-tindakan dia, atas perilaku dia, atas apa yang pernah dia lakukan gitu. Kamu ngerasa stres, terbebani, kamu merasa timbullah kecemasan, ada bahkan secara hormon kamu itu sampai nggak stabil ya. Akhirnya kamu kayak mood kamu naik turun, mood swing ya. Kemudian mungkin kamu jadi ya ciri-ciri orang hormonnya nggak seimbang tuh kayak mana sih ya, kadang udah nggak bergairah semacam itu ya. Jadi orang ini yang pernah memberikan efek begitu menyakitkannya sama kamu ya. Kemudian di sini ada Five of Cups ya. Jadi orang ini tuh sudah menyesal atas tindakannya terhadap kamu. Dia sedih banget dengan perpisahan hubungan kalian, dengan gagalnya hubungan kalian. Dan aku lihat di sini dia sedang mengintrospeksi diri ya, dan mencoba untuk healing, melepaskan luka-luka atau rasa sakit yang pernah dia alami juga dari masa lalu dia. Kemudian di sini dia juga sedang mencoba untuk menghilangkan kesulitan ya secara emosional dia. Dan juga aku lihat di sini dia mencoba ingin melupakan atau berubah ya, melupakan atau berubah dari tindakan-tindakan dia yang dulu sering menyakiti kamu, ingin dia hilangkan ya. Mungkin tentang ini, dulu dia sering ngebohongin kamu atau sering berselingkuh, nah itu ingin dia lepaskan, ingin dia hilangkan dari hidup dia, dan dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia pengen datang lagi ke kamu ya, dia pengen datang lagi ke kamu karena aku lihat di sini dia ingin memperbaiki hubungan, ingin pulih lagi hubungannya dengan kamu, ingin maju lagi hubungannya dengan kamu ya, ingin menjalin hubungan lagi dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia ingin melepas masa lalu dan melanjutkan hubungan bersama kamu ya. Dia ingin melepaskan masa lalu dia perselingkuhan, sering ngebohongin kamu, ada yang dia tutup-tutupi, dia rahasiakan dari kamu, itu pengen dia lepaskan. Dia pengen pure, jujur, inilah aku yang ingin dia tunjukkan ke kamu, dan ingin kamu berikan lagi kesempatan seperti itu. Dia pengen datang lagi ya. Kenapa dia pengen datang lagi? Karena dia di sini masih cinta sama kamu. Ada Two of Cups. Kenapa setelah banyaknya yang dia lakukan ke kamu, pengkhianatan, perselingkuhan ya, bohong juga, di sini dia masih mau untuk datang lagi ke kamu? Karena ini kalau ada Two of Cups itu berarti kalian berdua ini itu ya terikat dalam aliansi yang kuat ya, berdasarkan empati, cinta, dan kesetiaan serta keyakinan. Jadi di dalam diri dia itu bukan hanya sekedar ketertarikan doang, tapi memang sudah cinta, memang sudah
pengen mendarah daging, pengen ada action, dia juga pengen setia sama kamu, dan dia udah yakin bahwa kamulah orang yang memang tepat untuk dia, orang yang memang dia cintai gitu. Dan aku lihat di sini kalau misalkan Two of Cups ini sebenarnya suatu hubungan yang masih dalam masa pertumbuhan ya, dan aku lihat memang memiliki potensi untuk menjadi lebih dewasa dan berkembang seiring berjalannya waktu, yang bisa memuaskan dan hubungannya bermakna kayak gitu ya. Jadi memang ini suatu hubungan yang bisa memberikan banyak pelajaran ya buat kamu dan dia, untuk bisa bersama-sama naik ke tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi, karena memang kamu dan dia ini harus bisa menghargai satu sama lain ya. Jadi mungkin kemarin itu tidak menghargai satu sama lain itu karena dia selingkuh, karena dia berbohong, dia tidak menganggapmu sebagai sosok yang berharga. Dan saat ini di Two of Cups ini memang hubungan yang penuh dengan makna, penuh dengan hubungan penuh dengan pelajaran ya, agar kalian bisa saling memahami, hubungan yang bisa memberikan kemajuan, bisa memberikan kalian kedewasaan gitu ya. The Hangman. Oke, sebelum ke The Hangman ya, kalau misalkan kamu tanya ini tentang apa ya, cinta ya, aku lihat dia memang cinta banget sama kamu, sayang banget dengan kamu ya. Ya, karena ini The Hangman, berarti orang ini tuh saat ini pemikirannya sudah terbuka. Mungkin entah ini reaksi dari kamu yang masih marah, atau memang belum siap untuk menerima dia kembali ya. Jadi mungkin kamu lagi marah sama dia, jadi kamu lagi menutup diri gitu ya. Jadi mau sebagaimanapun dia mencoba berkomunikasi dengan kamu, ingin menunjukkan bahwa dia memang benar-benar tulus, yakin, tertarik, ingin memperbaiki hubungan, ingin melanjutkan hubungan dengan kamu. Tapi kalau kamunya menunjukkan bahwa kamu belum siap untuk menerima dia lagi atau menjalin hubungan dengan dia, maka di sini dia akan menunggu kamu sampai kamu siap ya. Karena kalau The Hangman ini nampaknya ya dia memang melihat dari perspektif kamunya kayak gitu. Jadi dia sedang memantau, dia akan dia sedang menekan keinginan dia ya untuk bisa sama kamu. Jadi dia nggak mau terburu-buru, dia tidak mau memaksakan kamu harus segera-segera juga untuk terjalin hubungannya dengan dia gitu. Jadi dia saat ini tuh lagi melihat bagaimana perspektif kamu atau perubahan yang kamu sedang alami terhadap hubungan ini kayak gitu. Dia sedang memantau kamu aja dulu sampai kamu siap, sampai kamu mau memaafkan dia, mau menerima dia lagi, seperti itu ya. Karena di sini apa ya, menurut dia saat ini ya, pengorbanan itu mungkin penting di dalam hubungan ini. Jadi menurut dia menunggu kamu sampai selesai marah itu menunjukkan bahwa itulah pengorbanan dia yang bisa dia lakukan saat ini. Dia nggak mau mengebuat kamu lebih marah lagi dari ini. Jadi lebih baik ya udah, kalau kamu belum siap untuk menerima dia, maka dia akan menunggu kamu sampai kamu siap ya. Dia tidak akan mengusik kamu, dia tidak akan melakukan apapun sampai kamu siap, seperti itu ya. Dan aku lihat juga di sini dia bukan hanya sekadar ya diem aja, enggak, tapi ketika kalian berpisah saat ini itu menurut dia ini sebuah penundaan aja untuk membuat keputusan ya, sambil untuk mengganti memberikan dia peluang ya untuk waktu senggang kalian ini untuk merenung bagi dia ya, mempertimbangkan kembali harapan-harapan dia untuk hubungan dia dan kamu. Dan aku lihat di sini dia fokus pada apa yang sekarang bisa dia lakukan ya. Dan kalau misalkan memang saat ini belum bisa untuk menjalin hubungan sama kamu, ya udah, dia harus memfokuskan yang lain yang memang bisa dia lakukan dulu, misalkan pekerjaan, fokus pada keluarga, pada pencapaian diri, pada keuangan finansial. Nah seperti itu mungkin ya memang harus dia lakukan yang itu dulu, fokus pada itu dulu ya, kalau misalkan kamu memang belum siap untuk menerima dia kembali. Karena di sini ada Wheel of Fortune juga, berarti kan
Ya, kalau aku lihat sih dari sini ya, dari Wheel of Fortune berarti ada orang ini ingin segera melamar kamu atau ingin ya melamar atau ingin melamar ya, melamarnya entah melamar tentang ngajak kamu pacaran, ngajak kamu tunangan, atau bahkan di sini melamar untuk kamu menikah gitu ya dalam waktu dekat. Ya, nih Wheel of Fortune, ada seseorang yang ingin untuk melamar kamu dalam waktu dekat. Dan kalau menunjukkan posisi tegaknya Wheel of Fortune ini, pertanda bahwa ada sesuatu yang akan menguntungkan bagi kamu. Dan aku lihat kamu ini ya, gini, lebih tepatnya ke dia ya. Dia apa kamu nih? Oke lah, kalian situasikan aja. Intinya bagi kalian berdua ini sebenarnya menguntungkan. Tapi yang nggak tahu ya perspektif kamu, apakah ketika dia datang lagi ini menguntungkan atau enggak. Tapi menurut aku ini sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Dan gini, dia bisa tanpa ragu untuk mengambil langkah ya, hubungan kalian gitu ya. Kalau misalkan kemarin dia ini sempat tidak puas menjalin hubungannya dengan kamu, dia hanya ingin melanjutkan hubungan ini dengan kamu gitu ya. Aku lihat dia masih ada keyakinan bahwa hubungan ini bisa kok terjalin kayak gitu. Jadi aku lihat di sini memang cuman kamu nih, ada Two of Cups ya. Dia tuh udah yakin memang cuman kamu pilihan dia, cuman kamulah yang ada di hati dia, cuman kamulah yang bisa apa ya, menetralisir dia ya, mengimbangi dia kayak gitu. Jadi dia ingin mencoba kembali dengan kamu ya. Dan aku lihat di sini kalau kartu ini keluar berarti kartu ini pasti tidak menghentikan siapapun yang ingin mengakhiri hubungan, dan ini tidak akan terjadi gitu ya pengakhirannya. Maka kalian akan dipersatukan kembali gitu. Nah, karena kartu ini itu menunjukkan menunjukkan hal-hal baik aja yang akan terjadi di kehidupan percintaan kamu ya dengan si dia gitu. Jadi kalau misalkan perpisahan itu bukan hal yang baik, maka itu tidak akan terjadi gitu ya. Jadi tergantung dari perasaan kalian. Kalau misalkan ternyata perpisahan ini justru membuat kalian jadinya ragu, kecarian, galau, ketakutan, itu berarti bukan yang terbaik ya dengan cara berpisah. Tapi kalau misalkan berpisah justru malah membuat kalian bahagia ya, tidak ada yang kalian tutup-tutupi, kalian merasa freedom ya akhirnya, ya maka itu yang memang yang terbaik untuk kalian. Tapi kalau menurut aku di sini ini justru dia ada rasa penyesalan ya. Dan aku lihat di sini Two of Cups, sebenarnya kamu dan dia sama-sama masih saling cinta. Jadi kalau misalkan kalian berpisah, ini bukan keputusan yang baik. Makanya di sini kalian dihadirkan kembali ya, dia didatangkan kembali untukmu. Seperti itu ya. Wheel of Fortune ini yang penting adalah memberikan keuntungan kepada kamu ya. Kartu tegaknya Wheel of Fortune ini memberikan keuntungan kepada kamu. Tergantung, kalau misalkan menurutmu lebih untung berpisah dengan dia, ya mungkin itu akan berpisah. Tapi kalau ceritanya seperti ini, kalian masih saling mencintai, dia adanya penyesalan, dia ingin adanya menghargai dirimu, maka kalau berpisah itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Jadi yang menguntungkan adalah kalian dikembalikan kembali gitu ya, kalian dipersatukan kembali seperti itu. Jadi entahlah ini kabar baik ataupun kabar buruk bagimu ya, tapi inilah ceritanya. Dialah orang yang akan datang lagi ke kamu ya, dan ini bisa jadi orang masa lalu atau bisa jadi mantan ya, atau mungkin kalau belum pernah pacaran atau belum jadi mantan ya, mungkin dia orang yang sempat dekat dengan kamu dan sudah memiliki cerita dengan kamu ya, dan ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, pengen datang lagi. Oke, untuk masalah kamu welcome lagi dengan dia atau tidak ya, di sini dia masih melihat dari perspektif kamu ya. Ketika kamu sudah tidak marah lagi dengan dia, maka dia akan datang seperti itu. Oke, kalau Wheel of Fortune ini menunjukkan kira-kira berapa lama ya dia akan segera datang. Oke, aku ini ya, disclaimer dulu, di tarot tidak ada mengenal kata pasti untuk waktu ataupun seseorang ataupun situasi ya. Itu tergantung dari energinya masing-masing dan dari tindakannya orang itu masing-masing. Jadi tidak bisa kita katakan pasti ya. Kalau untuk kapannya
itu benar-benar tidak bisa dipastikan ya kalau Wheel of Fortune ini. Jadi memang cuman bisa kita bilang ini dalam waktu dekat ya, tergantung perspektifnya aja sih. Dalam waktu dekat itu bisa berapa hari, bisa berapa minggu, bisa sebulan ya, tapi intinya di sini Wheel of Fortune dalam waktu dekat, dan ini tidak bisa kita duga-duga ya, tergantung dari energinya orang itu. Oke? Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.